Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Putriani Rahman dengan NIM 1204050037 dari Jurnalistik 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Hoirudin MSc mengenai 25 teori komunikasi beserta contohnya. Yang pertama ada teori deduktif, yaitu cara berpikir dari umum ke khusus yang mengandung premis mayor, premis minor, dan konklusi. Teori ini diterapkan pada penelitian kuantitatif yang membuat hipotesis untuk diverifikasi di lapangan melalui penelitian. Contohnya, semua kucing memiliki bulu, itu premis. Teguh adalah seekor kucing adalah premis. Teguh memiliki bulu adalah kesimpulan. Berlandaskan premis yang telah ada, kesimpulannya pasti benar. Namun, jika premis pertama ternyata salah, kesimpulan bahwa Teguh memiliki bulu tidak bisa diandalkan. Yang selanjutnya ada teori induktif, merupakan kebalikan dari teori deduktif, yaitu berpikir dari khusus ke umum yang digunakan pada penelitian kualitatif, seperti kesimpulan yang diambil atas dasar metode induktif tidak pernah bisa dibuktikan tetapi dapat dibatalkan. Ada teori interaksi simbolik, menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Contohnya adalah menjauhi mantan pengedar narkoba. Hal tersebut muncul karena adanya prasangka bahwa pengedar narkoba akan selamanya menjadi pengedar narkoba, seolah-olah dia tidak akan berubah. Lalu ada teori manajemen makna, terkoordinasi. Teori ini menjelaskan bagaimana individu saling menciptakan makna dalam percakapan. Ada teori pelanggaran harapan yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki pengharapan perilaku nonverbal dari orang lain. Ketika perilaku nonverbal itu tidak sesuai harapan, maka terjadilah pelanggaran harapan. Teori ini dikemukakan oleh Judy Bergen. Misalnya, ketika A menyukai B, lalu apapun yang dilakukan B akan terlihat baik di mata A. Sementara saat C melakukan hal yang sama dengan B, A akan menganggapnya sebagai perilaku yang buruk. Lalu ada teori disonansi kognitif. Teori ini membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya, seorang perokok tetap merokok meski tahu bahwa rokok berbahaya bagi kesehatannya. Situasi tersebut dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi orang lain. Ada teori dialektika relasional yang menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak. Dalam berhubungan ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan keinginan atau kehendak masing-masing. Misalnya ada dua orang teman, keduanya berbeda pendapat dan tidak menemukan titik temu. Ada teori pengungkapan diri, merupakan proses pengungkapan informasi pribadi seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Contohnya adalah pikiran, perasaan, aspirasi, tujuan, kegagalan, kejayaan, ketakutan, dan hal-hal yang menjadi favorit seseorang yang melakukan pengungkapan diri. Ada teori informasi organisasi, membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi sebagai menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Contohnya, seorang manajer menyampaikan rencana ke depannya kepada staf. Ada teori jaringan adalah salah satu teori tentang struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu atau kelompok. Contohnya, hubungan yang merupakan garis-garis komunikasi dalam organisasi. Contohnya meminta pertolongan teman yang bekerja di suatu perusahaan untuk memberi informasi berkaitan dengan lowongan kerja. Ada teori ekologi media, membahas tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Contoh, manusia di zaman sekarang lebih memilih belanja melalui media online karena lebih praktis. Teori spiral keheningan, yakni seseorang yang memiliki opini minoritas cenderung menyembunyikan opini dan mau tidak mau menerima opini mayoritas. Ketika opini minoritas itu menemukan orang lain yang memiliki opini yang sama, maka opini itu perlahan-lahan semakin besar layaknya spiral. Contohnya, kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sisi ini, opini kaum mayoritas menekan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menistakan agama. Ada face negotiations theory. Teori ini berpendapat wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Contohnya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya, selalu berusaha menjaga image dan bersikap santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ada teori manajemen ketidakpastian, William B. Godskins, untuk mendefinisikan bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif berdasarkan keseimbangan, kecemasan, dan ketidakpastian mereka dalam status sosial.
Ada teori hambatan percakapan, dikembangkan oleh Kim Min Sun. Ia mencoba untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa strategi percakapan tertentu memiliki efek yang berbeda di berbagai budaya. Contohnya, ketika berbicara pada orang lain, menjaga perkataan agar orang itu tidak sakit hati. Ada groupthink, West and Turner, proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohensif, di mana anggota-anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak lagi efektif. Contohnya terjadi pada waktu meledaknya pesawat ruang angkasa Challengers. Salah satu mekaniknya sudah paham bahwa ada yang tidak beres dengan pesawat tersebut sebelum diadakan peluncuran. Ada teori konvergensi simbolik, dikemukakan oleh Ernest Bowman, yaitu fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan yang sama. Contohnya, Bob adalah anggota dari sebuah tim di sebuah biro iklan dan menampilkan ide untuk kemungkinan iklan. Selanjutnya ada teori penetrasi sosial, Irwin Altman dan Dallas Taylor. Asumsi dasar teori ini adalah mengukur sejauh mana tingkat kedekatan kita dengan orang lain yang diibaratkan lapisan-lapisan irisan bawang. Contohnya, ketika dua orang bertemu untuk pertama kalinya, itu adalah budaya yang hanya harapan informasi impersonal yang akan ditukar. Ada teori pengurangan ketidakpastian dari Berger and Calabrese, proses komunikasi antara dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Communication Privacy Management Theory menjelaskan isu-isu keseharian yang dipenuhi dengan negosiasi kompleks antara privasi dan keterbukaan. Ada teori akomodasi komunikasi oleh Howard Giles menjelaskan bagaimana dan kenapa kita menyesuaikan perilaku komunikasi kita terhadap tindakan orang lain. Ada teori budaya konteks rendah dari Edward Hall, merupakan komunikasi yang to the point, mengatakan apa adanya, bahkan cenderung belak-belakan. Selanjutnya, teori komunikasi konteks tinggi. Ia menjelaskan bahwa konteks tinggi adalah ketika sebagian besar informasi berada dalam diri seseorang, sementara sangat sedikit informasi yang dikodekan, eksplisit, dan dikirimkan. Selanjutnya, teori komunikasi konteks adalah kebalikan dari teori komunikasi konteks tinggi, yaitu kebanyakan informasi bersifat pribadi dengan kode yang dieksplisitkan. Demikianlah 25 teori komunikasi beserta contohnya. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya untuk semua orang yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.